Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saudara, tentu saudara sudah sering mendengar khotbah dengan tema tentang doa. Mungkin juga saudara sudah bosan karena banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah tentang tema doa. Lagi-lagi doa, kurang menarik. Benar nggak saudara? Banyak hamba Tuhan berkhotbah tentang doa. Tapi walaupun mungkin saudara mengatakan topik ini kurang menarik, tapi saya tetap akan sampaikan pada pagi hari ini, karena saya berharap dengan kuasa dari Ruach HaKodes akan membuat tema ini menjadi suatu topik yang menarik saudara. Saudaraku yang terkasih, walaupun sudah puluhan kali hamba Tuhan berkhotbah seperti ini, tapi secara fakta di dalam kehidupan kita, apakah saudara mencintai kehidupan doa? Karena saya yakin betul banyak orang Kristen itu malas untuk berdoa, bahkan nggak pernah berdoa sama sekali, bahkan nggak bisa berdoa. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Karena tidak merasa ada arti apa-apa di dalam kehidupan doa itu sendiri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lepas dari yang namanya doa. Mau pendeta besar sekalipun, kalau dalam kehidupannya tidak mempunyai kehidupan doa, itu saya katakan percuma, gagal di dalam pelayanan saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul membangun kehidupan doa, yang akan saya ambil dari Yakobus 5. Kita buka Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan? Biarlah dia berdoa. Adakah seseorang yang bergembira? Biarlah dia bernyanyi. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah dia memanggil para tua-tua gereja, dan biarlah mereka berdoa baginya, seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Dan doa iman yang akan menyembuhkan yang sakit itu, dan Yahweh akan membangunkan dia. Dan jika dia telah melakukan dosa, hal itu akan diampunkan kepadanya. Akuilah kesalahan seseorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Nah saudaraku yang terkasih, saya berharap pada hari ini apa yang mau Tuhan sampaikan secara sederhana tentang membangun kehidupan doa akan membuat saudara dan saya mulai membangun kehidupan doa. Saya memakai kata-kata membangun kehidupan doa. Membangun kehidupan doa. Kata membangun itu artinya apa saudara? Kata membangun itu artinya apa? Harus dimulai dari step by step. Seperti kalau orang membangun rumah, itu tidak mungkin sekaligus jadi rumah. Tapi
Tapi harus satu bata demi satu bata berdiri agar bisa menjadi sebuah bangunan rumah. Nah, begitupun di dalam membangun kehidupan doa itu dibutuhkan step by step, saudara. Setuju nggak, saudara? Setuju ya? Itu sebabnya saya ingin mengajarkan kepada saudara, mari kita membangun kehidupan doa itu dimulai dari 5 menit aja, saudara. Saudara setiap hari berdoa 5 menit aja. Saya tidak mengajarkan untuk saudara berdoa di dalam satu hari itu 2 jam kepada Tuhan. Nanti saudara bisa mengatakan, emangnya nggak ada kerjaan apa berdoa 2 jam? Emangnya aku mau jadi pendeta apa? Makanya saya tidak mengajarkan saudara untuk berdoa 2 jam di dalam sehari. Tetapi sisihkanlah dari 24 jam satu hari itu, cukup 5 menit saudara siapkan waktu untuk berdoa. Kalau saudara berkata, aduh saya mana bisa berdoa 5 menit, masa sih 5 menit aja gak bisa? Pasti bisa, saudara. Tetapi mungkin juga kalau orang yang tidak pernah bisa berdoa 5 menit pun tidak bisa, saudara. Seperti contohnya dulu saya saat belum pelayanan, saya belum bisa berdoa. Ketika diajak ke sebuah persekutuan, giliran keliling berdoa, tiba waktunya saya untuk berdoa, saya hanya bisanya diam. Sampai disenggol sama ibu gembala, saya tetap diam. Apa yang akan saya doakan? Saya perhatikan, saya mendengarkan, doa-doanya udah diborong semua. Apa yang mesti saya doakan? Gak ada satu kata pun yang keluar dari bibir saya, karena saya tidak bisa berdoa. Saudaraku yang terkasih, berdoa itu tidak usah pakai kata-kata yang muluk-muluk. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah di dalam komunikasi. Tuhan tidak membutuhkan formalitas-formalitas, saudara. Yang Tuhan membutuhkan adalah ungkapan hati saudara secara jujur, saudara. Misalnya, saudara bangun pagi, sebelum melakukan apa-apa kan tentu saudara berdoa. Sisihkan 5 menit aja untuk berdoa. Misalnya doanya, Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami pada saat kami tidur. Dan pada pagi hari ini hamba ketika buka mata mendapatkan tubuh yang sehat, tidak ada sakit penyakit. Dan biarlah pada hari ini dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Nah, tanpa terasa doa seperti ini tidak lagi 5 menit, tahu-tahu udah 10 menit. Itu baru doa untuk diri sendiri. Belum berdoa untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk jemaat, untuk gereja. Tanpa terasa saudara sudah bukan lagi berdoa 5 menit, bukan lagi berdoa 10 menit, tanpa terasa sudah satu jam, mungkin juga 2 jam, saudara. Nah, bagaimana caranya agar saudara bisa membangun kehidupan doa? Bagaimana caranya saudara bisa membangun kehidupan doa? Yang pertama, saudara harus mempunyai kemauan terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada kemauan, tidak akan terjadi, saudara. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, saudara bergumam dalam diri sendiri, saya mau memulai membangun kehidupan doa. Jadi harus ada kemauan terlebih dahulu. Nah, hari ini saya akan membangun kemauan itu kepada saudara, untuk saudara mau membangun kehidupan doa. Amin. Jadi harus ada apa?
Pertama, kemauan terlebih dahulu. Kalau sudah ada kemauan, saudara jangan tunda-tunda, tapi harus mulai dari sekarang, mulai melangkah, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, bagaimana saudara membangun kehidupan doa? Jangan tunda-tunda, jadi harus start saat itu juga. Karena Tuhan berkata, apabila Ruach HaKodes sudah berbicara, sekarang juga kita harus kerjakan. Karena biasanya jika kita menunda-nunda sesuatu pekerjaan, pada akhirnya kita tidak akan pernah kerjakan, saudara. Jadi dua hal penting kita bisa membangun kehidupan doa: tanamkan kemauan itu terlebih dahulu, baru segera melangkah, segera melakukannya, saudara. Saya kalau bekerja, kalau udah mulai rajin bekerja, saya dari pagi sampai malam saya ada di depan komputer. Tetapi ketika saya mulai malas beberapa hari tidak buka komputer, itu akhirnya akan malas seterusnya, saudara. Yang jadi pertanyaan saudara, bagaimana saudara bisa mempunyai kemauan? Bagaimana saudara bisa mempunyai kemauan? Bagaimana caranya, saudara? Ada dua hal penting, saudara. Yang pertama, saudara, puasa tentang doa. Apa yang dimaksud dengan puasa doa, saudara? Apa sih artinya doa? Apa, saudara? Doa itu apa, saudara? Apa doa? Apa? Berbicara dengan Tuhan. Terus? Percakapan dengan Tuhan. Yang lebih ini lagi apa? Yang biasa kita mendengar. Doa itu apa sih? Nafas kehidupan orang Kristen, ya kan? Benar nggak? Nafas kehidupan orang percaya itu semua orang pasti akan aminkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengamini kalau doa itu sebagai nafas kehidupan orang Kristen. Tetapi saya bingung, saudara. Saya bingung kalau saudara tadi katakan doa itu apa tadi? Nafas kehidupan. Berarti kalau ada nafas kehidupan itu kan berarti ada kehidupan, ya saudara, ya. Benar nggak? Tapi kenapa kalau saudara mengatakan doa itu sebagai nafas kehidupan, tapi banyak orang Kristen tidak berdoa? Katanya nafas kehidupan orang Kristen, tapi tidak berdoa, tapi kok hidup? Ayo, bener nggak? Katanya nafas kehidupan. Kalau ada nafas kehidupan kan ada nafas, ada kehidupan, tetapi tidak berdoa, kok hidup? Harusnya apa? Kalau sebagai nafas kehidupan, kalau saudara tidak berdoa, akhirnya apa? Mati. Jadi apa sih doa itu, saudara? Apa itu doa? Coba kita buka dulu Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ke-15. Di situ dikatakan, adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan, biarlah dia berdoa. Kemudian di ayat 14, adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit, biarlah dia berdoa. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, jika dia melakukan dosa, maka harus berdoa, harus diampunkan. Jangan orang kalau sudah berdosa, biasanya kalau orang sudah berdosa diapain sama orang-orang sekitarnya? Dikucilkan, disudutkan, diomelin. Itu kita sebagai orang percaya jangan sampai seperti itu, saudara. Ketika kita melihat ada orang berdosa, kita harus berdoa untuk orang itu. Jadi berdoa itu apa, saudara? Doa itu apa, saudara? Doa itu adalah sebuah pintu yang dibukakan oleh Bapa Yahweh.
sekali lagi, doa itu adalah sebuah pintu yang dibuka oleh Bapa Yahweh. Karena Tuhan itu tahu betul saudara, kalau saudara masih hidup di muka bumi ini, saudara pasti punya masalah, saudara pasti punya problem saudara. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan, Tuhan tahu persis saudara. Itu sebabnya Tuhan atau Bapa Yahweh membuka satu pintu di mana kita bisa mengadu segala masalah kita itu kepada Tuhan, minta ampun dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Itu yang namanya doa saudara. Coba kita buka Filipi 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaiknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal, dengan doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Nah saudaraku yang terkasih, Dia adalah Bapa Yahweh yang sanggup menjawab doa-doa kita melebihi apa yang kita harapkan. Tuhan bisa menjawab melebihi apa yang saudara mau. Saudara minta 1, Tuhan kasih 2. Jadi doa itu apa saudara? Tadi dikatakan doa itu pintu yang dibuka Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang bukakan pintu bagi saudara dan saya, supaya kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Pada zaman dulu, kalau kita mau berdoa, itu tidak bisa secara langsung saudara, tidak bisa semaunya saudara. Hanya setahun sekali kita bisa ketemu dengan Tuhan, itu pun melalui para nabi saudara. Tapi hari ini, detik ini, kita mau ketemu Tuhan, kita bisa ketemu. Kita mau berbicara kepada Tuhan, kita bisa berbicara saat ini juga saudara. Contoh saudara, ada tidak di antara saudara yang bisa tolong saya? Saya ini mau ketemu Pak Jokowi. Misalnya saya mau ketemu Pak Jokowi, saya mau ngomong sama Pak Jokowi, kenapa sih gereja-gereja sampai detik ini itu selalu dihalang-halangin, selalu ada aja yang dibakar? Ada yang bisa bantu saya enggak? Untuk saya bisa dipertemukan dengan Pak Jokowi dalam 1 minggu ke depan dari mulai saat ini. Mungkin juga 1 minggu itu terlalu cepat. Bagaimana kalau 1 bulan saudara atur untuk saya bisa ketemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Bu Teli katakan, aduh 1 bulan masih terlalu cepat, belum ini, belum itu, belum ini. 1 tahun deh dari sekarang. Jadi ini udah akhir tahun nih, jadi Desember tahun depan, tolong Ibu Teli persiapkan, pertemukan saya dengan Pak Jokowi. Bisa nggak saudara? Saya mau memberitahu kepada saudara, untuk ketemu Pak Jokowi 1 tahun ke depan dari sekarang belum tentu bisa saudara. Atau mungkin 10 tahun, kata Bu Teli, Bu Priscilla, coba 10 tahun mendatang deh aku atur, belum tentu juga bisa. Siapa saya? Siapa Bu Teli? Siapa saudara mau ketemu Pak Jokowi? Paham saudara? Tapi saya dan saudara mau ketemu Tuhan anytime, kapan waktu bisa saudara. Sebenarnya buat saya itu sangat mudah untuk ketemu Pak Jokowi. Benar nggak saudara? Asalkan ada satu syarat yang diberikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang sama saya, gini Priscilla, untuk ketemu dengan saya anytime,
saya akan memberikan nomor HP rahasia saya kepada Priscilla. Saya kasihkan nomor HP saya ini seperti saya memberikan nomor HP kepada istri dan anak saya. Nah, dengan nomor yang sama ini saya beri ke Priscilla, agar setiap kali Priscilla mau ketemu saya, Priscilla tinggal langsung telepon, saya pasti akan angkat itu telepon. Ini loh nomor HP-nya buat kamu. Paham saudara? Saudaraku yang terkasih, jadi doa itu apa saudara? Doa itu adalah akses yang Tuhan bukakan secara rahasia. Akses Tuhan yang dibukakan secara pribadi untuk saudara dan saya. Amin saudara. Akses yang begitu mahal Tuhan bagikan kepada saudara dan saya. Tetapi seringkali saudara dan saya ini meremehkan begitu saja, seolah-olah akses Tuhan itu begitu rendah saudara. Benar nggak saudara? Ngaku aja saudara. Benar ya? Padahal kalau itu telepon dari Jokowi, kalau saudara mendapat telepon dari Pak Jokowi, saudara bangga nggak? Bangga. Buktinya ketika Pak Jokowi makan di mana nih, Wiro Sableng, begitu saudara dengar ada Pak Jokowi di Wiro Sableng, apa yang saudara lakukan? Heboh kan? Lari-lari kan? Minta, oh Pak Jokowi foto dong. Kata Ibu Teli saat itu, aduh tangan saya lagi belepotan, nanti aja sesudah makan. Nggak tahu deh, jadi foto nggak Bu Teli? Jadi foto nggak? Nggak jadi. Itu sulit saudara. Banyak orang bilang untuk telepon dengan Ibu Priscilla begitu sulit, begitu susah. Baru dengan Priscilla saja susah saudara. Saudaraku yang terkasih, kenapa untuk ketemu dengan Tuhan itu mudah saudara? Karena apa tadi saudara? Karena Tuhan sudah membuka akses buat saudara. Supaya apa Tuhan membuka akses itu saudara? Supaya setiap kali kita membutuhkan apapun juga Tuhan siap membantu kita. Dia adalah Bapa Yahweh yang bisa berbicara dalam segala aspek kehidupan saudara. Amen. Jadi saudaraku yang terkasih, sisihkanlah 5 menit aja untuk Tuhan. Katakan sesuatu setiap harinya kepada Tuhan, karena Tuhan menantikan kita untuk kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, supaya kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan saudara. Kalau saudara percaya dan berdoa kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Firman Tuhan berjanji di dalam Yohanes 14. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah yang dinamakan kekuatan doa. Jadi doa itu apa? Doa itu membangun kehidupan relasi kita kepada Tuhan. Saya mempunyai 2 orang anak saudara. Kalau anak saya mempunyai relasi yang baik kepada saya tentu mempunyai kewajiban kepada anak saya. Anak-anak saya tidak pernah menangis, "Mami,
lapar nih, cepat masak dong, mau makan nih. Kita sebagai orang tua, sebelum anak bilang, tentu sudah mempersiapkannya. Pagi-pagi ibu-ibu sudah masak untuk keluarga. Jadi sebelum keluarga teriak, ibu-ibu sudah menyiapkannya. Benar nggak, saudara? Karena sebagai ibu mempunyai tanggung jawab memberi kehidupan yang berkualitas kepada anak-anak. Itu baru orang tua di dunia, saudara. Apalagi Bapak Yahweh yang di sorga, saudara. Anak tidak perlu nangis-nangis di dalam meminta sesuatu, pasti sudah disiapkan untuk anak-anak. Apa yang menjadi kesukaan anak pasti dituruti. Roger suka diturutin nggak sama mami? Turutin ya? Pasti diturutin. Kita sebagai orang tua, walaupun mungkin Roger nih kayaknya ingin sesuatu nih, pasti saya yakin maminya Roger ini akan mengetahui keinginan dari anaknya. Bahkan bukan hanya Roger mungkin minta mainan satu, mami beliin aku satu mainan dong, tapi maminya akan memberikan lebih dari satu. Begitupun jika kita mempunyai relasi yang baik kepada Tuhan, kalau bicara kebutuhan hidup, Tuhan pasti akan penuhi. Bahkan bila di otak saudara memiliki sesuatu keinginan, Tuhan itu tahu, saudara. Mungkin saudara menginginkan satu, tapi Tuhan bisa memberikan saudara lebih dari satu. Ini kesaksian, saudara. Saat sebelum ada bangku merah, itu bangkunya putih, saudara. Bangkunya putih. Suatu ketika Pak Setiaji bilang sama saya begini, Ibu Priscilla, ini bangku-bangkunya mau diambil loh, mau untuk taruh di Cibubur. Waduh, gimana dong kita kalau nggak ada bangku? Otak saya jalan, saudara. Otak saya jalan. Kemudian saya BBM kepada teman saya yang biasa bekerja sama di dalam pelayanan. Tolong dong bantuin gua, bangku yang biasa dipakai mau diambil sama yang punya. Saya minta 30, saudara. Kamu beliin aku dong bangku 30. Jangan yang merek Futura, ini merek Futura. Jangan yang merek Futura, merek di bawah Futura, paling 200.000 ke bawah. Rekan saya pernah beli di bawah Futura itu 190. Saya minta 30 aja, nggak dikasih, saudara. Saya sampai nangis, nggak dikasih, saudara. Akhirnya apa? Saya kecewa, sebagai manusia saya kecewa. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, udah deh mengalir aja deh. 1 minggu kemudian datanglah orang yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Belum kenal, saya belum kenal. Dia ngitung bangku, saudara. 1, 2, 3, 4, 40 bangku putih di tempat ini ada 40, saudara. Begitu selesai ibadah, kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol. Ibu ini bercerita, Ibu Priscilla, saya tahun kemarin mendapat mimpi Tuhan suruh saya beli 40 bangku, mereknya Futura. 40 bangku merek Futura. Saya mau memberi kemana belum tahu, karena belum ada konfirmasi dari Tuhan. Oh, Tuhan berarti. Terus akhirnya saya cerita, oh ibu, bangku saya mau diambil sama pemiliknya. Oh, berarti Tuhan menyuruh saya memberi untuk gereja ini. Sorenya langsung dikirim, saudara. Tadi saya katakan saya minta kepada teman berapa bangku, saudara? 30 bangku.
Saya minta bangku yang apa, saudara? Yang murah. Tetapi Tuhan memberi lebih. Minta 30, Tuhan kasih 40. Saya minta yang jelek, Tuhan kasih Futura. Futura itu merek bangku yang paling bagus, yang paling mahal, saudara. Itulah saudaraku yang terkasih, saya ingatkan pada pagi hari ini, kita jangan sampai tergantung kepada manusia. Pada saat kemarin kita bikin acara Sukot itu, kalau ada di antara saudara yang tahu, kita nih belum ada dana sepeser pun, saudara. Saya kadang bilang, ini gimana? Ya udah, berdoa aja. Tapi saudara, ketika kita panitia bingung soal dana, kurang gimana nih, udah deh kata Pak Gerson, dipepet-pepetin aja deh, dikurang-kurangin. Tapi puji Tuhan, saudara, ketika kita kebingungan mau minta ke siapa ini dana, tiba-tiba ada orang hamba Tuhan yang notabene bukan penyembah Yahweh itu memberikan dana 4 juta untuk konsumsi, saudara. Oh, saya nangis, saudara. Saya mengucap syukur untuk ini semua, saudara. Inilah kekuatan doa, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita membangun relasi yang baik kepada Tuhan, saudara. Tapi jika saudara tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Pasti Tuhan akan bilang begini, kalau Tuhan bisa kita dengar suaranya. Ada perlu aja lu datang ke gua, pakai bahasa gaul ya, giliran perlu aja lu datang. Dasar anak kurang ajar kamu. Tapi saya yakin dan saya percaya Bapak Yahweh di sorga tidak akan ngomong demikian, saudara. Setiap kali saudara datang kepada Bapak Yahweh pasti akan melayani saudara dengan baik, karena Bapak Yahweh adalah kasih itu sendiri. Amin. Sering orang Kristen berkata, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu mulia. Tapi di saat kita punya problem keuangan, kita larinya ke siapa, saudara? Jujur, kita larinya ke siapa? Bagus kalau larinya ke Tuhan. Tapi yang saya tahu, anak-anak Tuhan ketika sedang mengalami problem, sedang mengalami masalah, orang-orang Kristen bukan di sini, itu larinya ke dukun, saudara. Larinya itu ke orang pintar, saudara. Seolah-olah dukun itu bisa kasih kita uang, saudara. Dan kita tidak pernah berpikir kalau Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, Bapak Yahweh Jireh, Tuhan yang dapat memberikan dengan kelimpahan, saudara. Jadi kalau kita butuh apapun, Tuhan yang paling tepat untuk saudara datangi, saudara. Bukan kemudian ke dukun-dukun yang kita datangi, saudara. Bahkan jika kita butuh uang, kita larinya ke orang kaya, saudara. Kita minta-minta sama orang kaya. Sering kan demikian, saudara. Saya kadang kalau lagi pelayanan di tempat ini, jujur tidak ada uangnya, saudara. Kalau saudara cek ini yang namanya kotak, itu selalu kosong, saudara. Dan bulan ini harus bayar gedung gereja ini, saudara. Tetapi saya belum punya uang, saudara. Saya mau berkata kepada siapa? Saya mau minta kepada siapa? Setiap kali saya meminta kepada teman, yang teman ini suka perintah, Priscilla, tolong kirimin buku, tolong ini, tolong itu. Tetapi ketika saya membutuhkan bantuan teman saya ini, boro-boro, saudara, sampai saya kadang secara akal manusia saya keki banget. Ini orang suka maki-maki saya, suka seenaknya memerintah, tapi saya nggak sakit hati. Saya tetap
membantu teman ini. Karena bagaimanapun walaupun dia lebih banyak menolak apa yang saya minta, tapi dia tetap baik adanya, saudara. Karena dia 1 kali 2 kali pernah membantu saya, saudara. Nah, kitab Yeremia dengan jelas berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi kita jangan pernah lari kepada manusia, sekalipun ketika saudara ada masalah, saudara. Tapi datanglah kepada Tuhan. Kalau Bapa di dunia saja bisa memberi apa yang kita minta, apalagi Bapa Yahweh yang di surga adalah Bapa Yahweh Jireh, Bapa Yahweh yang unlimited, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekarang yang kedua, saudara, kuasa sang pendoa. Kuasa sang pendoa. Kita buka Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Kata kekuatan yang besar atau powerful artinya di saat ada orang benar berdoa dan berdoanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melaksanakan doa saudara itu dengan powerful, saudara. Kata powerful ini mengandung 3 arti, saudara. Yang pertama, saudara, apabila ada orang benar sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan akan melaksanakan doa dari orang benar itu dengan kekuatan yang sesungguhnya, saudara. Artinya jika Tuhan mempunyai kekuatan 100%, maka Tuhan akan melaksanakan doa kita, akan melaksanakan permohonan kita itu dengan 100%. Tuhan tidak menjawab doa kita itu 5%, saudara. Tidak dengan 10%, saudara. Tetapi Bapa Yahweh akan jawab doa saudara itu 100%, saudara. Luar biasa, saudara. Saya banyak mengalami mujizat dari Tuhan, saudara. Hidup saya ini saya serahkan kepada Tuhan. Tinggal Tuhan yang mengatur kehidupan saya, saudara. Kalau saudara mau tahu, dan saya jujur di depan saudara, gaji suami saya itu tidak cukup untuk 1 bulan. Banyak orang yang tidak percaya, saudara. Banyak orang yang tidak percaya. Mana mungkin, tetapi kenyataannya demikian. Sampai saya pernah berkata, ya udah, nanti kalau suamiku gajian, uang gajinya saya serahkan kepada teman saya yang ngatur. Lu atur deh. Saya sampai pernah berkata, lu atur deh uang saya, gimana, cukup apa enggak? Pengen tahu. Ternyata enggak cukup, saudara. Tetapi kenapa saya bisa sampai saat ini ada, saya juga bisa memberkati orang lain? Semua karena Tuhan, saudara. Tuhan yang mencukupkan kehidupan saya. Karena saya hidup dari firman, maka Tuhan memberkati dari firman itu sendiri. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Jika orang benar sungguh-sungguh berdoa dan dia dengan yakin akan doanya, maka Tuhan akan melaksanakan dengan apa, saudara? Ketika saudara sungguh-sungguh berdoa dan saudara yakin dengan doa saudara, maka Tuhan akan melaksanakannya dengan apa, saudara? Tuhan akan melaksanakannya dengan tangan kanannya, saudara. Tuhan akan melaksanakan setiap permohonan saudara, setiap permintaan saudara dengan kekuatan tangan kanan Bapa Yahweh. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak menjawab doa saudara dengan tangan kirinya, saudara.
atau menyepelekan apa yang saudara doakan. Tapi setiap saudara berdoa kepada Bapa Yahweh, itu dianggap serius oleh Bapa Yahweh, saudara. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Saya sampai mau nangis, saudara. Ayat yang ke-17, saudara. Di situ dikatakan, Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-18 di situ dikatakan Elia berdoa lagi, dan apa, saudara? Hujan turun, saudara. Hujan turun, saudara. Semua itu mana mungkin sih tidak hujan selama 3,5 tahun, saudara. Enggak hujan 5 bulan saja sudah kekeringan, apalagi tidak hujan 3,5 tahun, saudara. Kita ini kemarau panjang aja udah banyak yang kekeringan tuh. Pak Tony aja sudah teriak, rumah Ibu Priscilla kekeringan enggak? Karena Pak Tony sekarang sering tidur di rumah saya, saudara. Enggak tuh, aduh di rumah saya kekeringan sampai nimba-nimba ya. Sampai Pak Tony nimba-nimba di rumah tetangga, saudara. Betapa capeknya, saudara. Itu baru beberapa bulan tidak turun hujan aja Pak Tony udah teriak, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi karena ada orang yang sungguh-sungguh berdoa, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Bapa Yahweh sanggup menjadi mungkin. Karena bersama dengan Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Amin. Nah, marilah kita membangun kehidupan doa. Ada kuasa dari Sang Pendoa. Apapun yang saudara butuhkan dalam hidup ini, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus membangun terlebih dahulu kehidupan doa. Kenapa, saudara? Sebab dengan saudara membangun kehidupan doa, doa itu memiliki kekuatan yang besar. Jadi tidak ada istilah orang Kristen tidak bisa berdoa. Tapi dulu saya juga nggak bisa berdoa, gimana? Siapa yang di sini yang nggak bisa berdoa? Haleluya. Semua sudah ya, pendoa ya. Jika belum bisa berdoa, harus dimulai dengan membangun kehidupan doa. Banyak orang kalau berdoa, Tuhan tolong berkatin saya, tapi orang tersebut tidak mengungkapkan diberkati dalam hal apa. Tuhan tahu tidak sebenarnya apa keinginan saudara? Tahu. Ini bukan masalah Tuhan tahu atau tidak. Masalahnya ketika saudara meminta kepada Tuhan, menganggap enteng permintaan saudara. Bahkan ada banyak anak Tuhan ketika berdoa tidak tahu apa yang akan didoakan. Bahkan ada yang doanya itu dengan kata-kata yang puitis, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang panjang, saudara. Sehingga ketika ada orang yang belum bisa berdoa, dia semakin nggak berani berdoa. Aduh, Ibu Priscilla, saya doanya nggak bagus. Itu doanya tuh panjang, saya mana bisa panjang. Ada saudara yang bilang begini, tapi terus saya kasih berdoa, udah saya kasih kesempatan berdoa. Ini yang seringkali doa saudara kehilangan makna, saudara. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah di dalam saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan formalitas-formalitas.
Tuhan hanya membutuhkan ungkapan hati saudara yang jujur. Saudara hanya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kesehatan pada pagi hari ini. Amin. Ketika saudara dengan sungguh-sungguh, itu akan terjadi kalau saudara itu sehat, saudara. Amin. Tahu nggak saudara, apa gunanya membangun kehidupan doa? Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita, saudara? Banyak yang mementingkan ketika berdoa, banyak orang yang mementingkan itu tata cara, kemudian gerakan-gerakan. Harus begini, harus begitu, harus pakai ini, harus pakai itu. Dan doanya hanya hafalan-hafalan, saudara. Hakikat doa sebenarnya jauh lebih daripada itu, saudara. Doa yang punya kekuatan yang luar biasa, ada banyak hal, saudara. Coba kita buka 2 Tawari 7, saudara. 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang terkasih, membangun kehidupan doa bukanlah berbicara mengenai tata cara, hafalan, liturgi-liturgi, tetapi berbicara mengenai membangun kehidupan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bangunlah sebuah kehidupan doa dalam keluarga saudara, di dalam gereja saudara. Jadikan ini sebagai media membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dari sana saudara akan memiliki roh yang kuat, saudara. Roh yang berkorban-korban kepada Tuhan, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga, saudara. Dan di sanalah saudara akan menjalani sebentuk kehidupan yang berbeda dari pola kehidupan dunia. Amin, saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian kembali yang terutama. Pak Tony bantu dong. Yang terutama. Kemudian kita akan memasuki perjamuan kudus.